Kabupaten Tuban memiliki air terjun yang menyajikan pemandangan eksotis dan sangat menyejukkan, yaitu wisata air terjun Lirip, Desa Mulya Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Air terjun Lirip memiliki ketinggian sekitar 30 meter, membuat siapa saja yang melihat akan berdecak kagum, ditambah benihnya air yang mengalir, sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Suasana sejuk sangat terasa dengan tumbuhnya pepohonan yang rindang, ditambah pengunjung dimanjakan dengan fasilitas yang membuat betah berlama-lama untuk menikmati keindahan air terjun Lirip. Selain itu, di sekitar air terjun Lirip ada 30-40 UMKM yang menjajakan kuliner dan oleh-oleh khas Tuban. Itu artinya perputaran roda ekonomi berjalan dengan baik dan mampu menghidupi masyarakat sekitar. Di balik wisata air terjun Lirip yang eksotis dan berputarnya ekonomi di sekitar air terjun Lirip, tentunya ada seorang leader yang mampu memimpin dan manajemen sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sehingga menghasilkan dampak positif kepada masyarakat seperti yang kita lihat saat ini. Siapakah sosok inspirasi tersebut? Beliau adalah Bapak Multazam Daud, selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Air Terjun Lirip. Saat ini saya sudah bersama Bapak Multazam Daud, selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Air Terjun Lirip. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Saya di sini ingin wawancarai Bapak selaku Ketua Sadar Wisata. Perkenalan dulu, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Multazam Daud, Ketua Pengelola Wisata Air Terjun Lirip mulai dari tahun 2017 sampai sekarang. Alhamdulillah. Air terjun Lirip ini dulu dibuka atau dikelola pada tahun berapa ya, Pak? Dulu sejak nenek moyang itu semestinya air terjun Lirip itu kan sudah menjadi tempat wisata idola, akan tetapi masih liar. Artinya belum ada pengelolaan secara resmi, sehingga hampir setiap tahun itu ada kecelakaan, sehingga dari Dinas Pariwisata bekerja sama dengan PSDA Provinsi menekankan kepada desa agar supaya desa membentuk sebuah organisasi atau kelompok sadar wisata agar pengelolaan secara resmi itu bisa menjaga wisata Lirip tidak terjadi kecelakaan lagi. Sehingga tahun 2017 saya terpilih menjadi Ketua Kelompok Sadar Wisata Air Terjun Lirip periode 3 tahun. Nah, saya ini sudah periode kedua. Jadi mulai 2021 ada pemilihan lagi, alhamdulillah saya terpilih lagi sampai sekarang. Bahannya ataupun latar belakangnya sampai terbentuk wisata yang sangat eksotis seperti ini, memberikan jamuan yang luar biasa kepada pengunjungnya. Pastinya ada perjuangan-perjuangan yang tidak bisa kami ketahui sebagai pengunjung. Boleh ceritakan, Pak Multazam? Ya, tentunya banyak perjuangan lah. Teman-teman ini berdarah-darah. Jadi bukan hanya saya bukan hanya saya ceritanya yang berjuang, tapi teman-teman ini juga ikut berjuang. Tanpa teman-teman ikut membantu kami, tentunya kami tidak akan berhasil. Waktu itu 2017 saya memulai di wisata Lirip ini antara mati dan hidup. Makanya dulu sebelum saya kelola itu kan sering juga dikelola instansi yang lain. Artinya Linmas pernah mengelola lari di tengah jalan, Karang Taruna pernah mengelola lari di tengah jalan. Oh, ternyata penyakitnya itu. Jadi banyak premanisme dari tetangga sebelah, baik tetangga kecamatan maupun tetangga desa, sehingga saya memulai dari itu, tahu persis penyakitnya dari preman tadi, sehingga ya cara bahasanya pun Jawa nggak sumbut. Artinya apa? Ketika dalam satu hari hanya 20 atau 30 pengunjung, itu kalau 5.000 kan berarti 150. Sedangkan preman yang datang baik minta uang secara langsung, minta rokok maupun di warung, tiba-tiba dari pihak warung setiap sore ngasih nota, ngasih bon, Pak, ini totalannya ada yang 500.000, ada yang 400.000 lah, pelat kan? Nah, sehingga lari. Nah, berangkat dari situlah kami punya pengalaman untuk persuasif atau kearifan lokal yang saya pakai. Saya pendekatan kepada anak-anak muda yang sekiranya hanya bikin rusuh di tempat wisata. Ini wisata kamu loh, ini wisata milik Mulya Agung loh, kebanggaan kita semua, bukan milik saya. Ayo kita kelola bareng-bareng. Kewibawaan dan kepintaran kamu, ayo kita manfaatkan di kepositifan. Apa itu? Dengan saya jadikan
keamanan misalnya. Alhasil sampai sekarang. Pengunjungnya setiap harinya berapa ya? Kalau hari-hari biasa itu kisaran antara 100 sampai 150 pengunjung. Kalau weekend seperti Sabtu Minggu ini kisaran antara 400 sampai 700 pengunjung. Itu rata-rata seperti itu. Tapi kalau liburan lebaran atau liburan sekolahan itu lebih tinggi lagi. Dalam satu hari bisa mencapai 2 sampai 3.000 pengunjung. Saya tadi mencoba keliling-keliling, banyak sekali warung ataupun UMKM yang ataupun perputaran ekonomi. Kalau tahu terdatanya berapa ya untuk UMKM di sini? Terima kasih. Kalau UMKM di sini lebih dari 30 sampai 40 UMKM. Jadi makanya prinsip saya ketika saya semangat untuk mengelola wisata Ngelirik bukan hanya nominal, tadi saya sampaikan, tapi munafik juga ketika saya nggak butuh nominal. Akan tetapi di situ prinsip saya atau niat awal saya adalah dengan adanya wisata ini, dengan adanya wisata Ngelirik ini minimal mengurangi pengangguran, minimal mengurangi pengangguran baik anak muda maupun lingkungan, sehingga 100% yang berdagang di sini hanya lingkungan, tidak boleh dari luar. Makanya Mirs juga ketika kemarin itu libur hampir 2 tahun corona, sehingga saya berkewajiban dan saya mempunyai beban moral memperjuangkan bagaimana dari dinas perdagangan atau dinas yang lain memberi bantuan kepada mereka yang berdampak corona secara langsung. Bukan hanya di Ngelirik, saya memperjuangkan itu wisata Kabupaten Tuban, termasuk UMKM-nya itu ratusan. Jadi yang terdata di kami, kalau wisata Ngelirik tadi ada sekitar 30 sampai 40 UMKM, tapi kalau skala kabupaten itu mendekati angka 800 sampai 900 UMKM yang terdampak corona. Ini menderip. Selama 2 tahun nih. Selama 2 tahun akhirnya berdampak, apalagi belakangan ini ada isu kenaikan harga BBM sehingga transportasi naik juga. Akhirnya berdampak pula ke tempat wisata. Boleh yang terakhir untuk memberikan semangat kepada anak muda agar tidak melulu terpedaya dengan hal-hal yang negatif. Setidaknya mampulah untuk bermanfaat kepada diri sendiri, lebih-lebih nanti bisa bermanfaat pada orang lain. Oke, terima kasih. Saya memberi pesan kepada adik-adik semuanya, baik itu yang masih kuliah maupun yang sudah mencari pekerjaan. Pekerjaan bukan hanya di ASN kok. Jadi bekerja itu bukan hanya menjadi pegawai negeri, bukan hanya menjadi guru, atau bukan hanya menjadi pegawai-pegawai yang lain, akan tetapi wira swasta itu pun juga bekerja. Contohnya saya itu hanya lulusan pondok, akan tetapi bisa menjadi ketua, bisa menjadi tingkat kabupaten bahkan. Jadi itu motivasi yang luar biasa. Jadi saya itu sebenarnya minder, berangkat awal itu saya minder sekali, tapi rasa minder itu saya buang jauh-jauh karena saya merasa saya bisa, pasti bisa. Nah, dengan semangat saya pasti bisa itu akhirnya dipercaya. Jadi yang dibutuhkan itu adalah semangatnya satu, yang kedua adalah kinerja. Kalau saya siap, berarti harus siap segalanya. Kalau hanya sekedar melaksanakan tugas tapi tidak maksimal, lebih baik tidak. Seperti itu. Cukup, Pak Majen, terima kasih.